Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk kali ini langsung aja ya. Kita sekarang pertemuan yang kurang lebih 19 atau ke-18, dan sekarang secara online untuk hari ini karena memang ada acara penting saya, yaitu takziah ke bibi saya di Lamongan. Oleh karena itu ini perhatikan, dan tugasnya nanti saya minta 1 atau 2 anak untuk presentasi menyimpulkan apa yang saya jelaskan ya. Ini sekarang adalah bab halaman 53 ya, perhatikan semuanya. Kita langsung aja dipercepat ya karena ini video, biar memorinya muat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa buka halaman 53. Asidku wal man'u anil kadhibi ya, jujur, selalu jujur dan menghindari dari kebohongan. Diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, langsung aja dipercepat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Hendaklah kalian selalu menetapi kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga, dan seseorang akan selalu melakukan kejujuran dan membiasakan kejujuran hingga ditulis di sisi Allah bahwa dia itu adalah termasuk orang jujur. Wa yakum wal kadhibah fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan hendaklah kalian hindari dari dusta, dari ketidakjujuran, dari kebohongan, karena kebohongan akan membawa kepada dosa, akan membawa kecelaka, dan celaka akan membawa dosa, akan membawa kepada neraka, dan seseorang akan selalu melakukan kebohongan sampai dia itu tertulis di sisi Allah. Orang sebagai hamba, orang selalu melakukan kebohongan. Oleh karena itu kita itu, intinya dari hadis ini, kita disuruh untuk selalu jujur, jangan sampai berbohong. Syarhul hadis, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang jujur, yang benar ya, jujur ya. Dan Islam itu tidak menerima pengikutnya yaitu yang bohong ya. Jelasnya Islam itu, karena Islam ini benar, jujur, maka pengikutnya juga harus jujur gitu maksudnya. Oleh karena itu Rasulullah pernah tanya, ayakunal al-mu'min jabana, apakah orang mukmin itu bisa jadi orang yang pengecut ya Rasul, penakut ya Rasulullah? Qala na'am, bisa jadi. Kemudian apakah orang mukmin itu bisa bakhil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, bisa jadi. Iya, bisa juga ya. Ayakunal mu'min kadzaban, qala, apakah orang mukmin itu juga bisa bohong ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lah, kalau bohong tidak mungkin kalau orang mukmin. Karena orang mukmin itu orang yang jujur menurut saya. Bahasanya mukmin itu kan amin, mukmin ya. Agamanya benar, jujur, maka harus tidak boleh bohong gitu. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ada sabda Rasulullah, kabron hiyanatan antu hadis akhaka hadisan huwa laka bi musaddiqan wa anta lahu bi kadhibun. Sangat dosa besar sekali, yaitu orang yang berkhianat, yaitu menceritakan kepada saudaranya cerita yang mana dia itu cerita itu dibenarkan oleh saudaranya, sedangkan dia dibohong gitu. Maksudnya sangat besar sekali dosanya ketika ada orang cerita dan cerita ini dibenarkan oleh saudaranya padahal dia itu bohong gitu. Ini dosa besar misalnya, kaburat hianatan ya. Dan termasuk wa minal maklum an-nasidqa min akrami sifat, dan sudah kita ketahui bahwa jujur itu adalah sifat yang termulia dan paling agungnya akhlak. Bahwa hulukun islamiyun jalilun wa libasun minat taqwa jamilun ya. Itu akhlak yang Islam yang mulia, pakaian takwa yang indah. Faqad dinana al-Islam al-hanif ila makarimil akhlak, dan agama kita ini telah mengajak kita untuk menuju akhlak yang mulia. Itu bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang sangat agung sekali. Faja'al salatu wassalam, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW datang kepada kita, datangnya untuk memimpin ya manusia ini menjadi manusia terbaik ya, mengajak kepada keutamaan, meninggalkan dari sifat-sifat buruk, cela. Rasulullah mengambil dengan tangannya sendiri, membawa dari kezaliman menuju cahaya, dari pengecut menuju ke syuja'ah ya. Syaja'ah ya. Syaja'ah itu berani ya, dari pelit menuju dermawan. Ini Rasulullah
dari kehinaan menuju kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'rafu bis-shadiqil amin qabla ba'tsih. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi. Nabi Muhammad itu sudah dikenal sebagai amin, ya, sebagai orang yang terpercaya. Oleh karena itu Rasulullah berpegang teguh dengan kepercayaan ini, dengan kejujuran ini, sampai musuh-musuhnya itu menyaksikan kalau Rasulullah itu adalah al-amin as-shadiqu, ya, siddiq, amanat, tabligh, itu Rasulullah. Wa kadzalika kana al-anbiya wal mursal, begitu juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga terkenal seperti itu, ya. Terkenal jujur, ya. Sebagaimana Allah memuji, ya, memuji Nabi Ibrahim, wa kun fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, dan ingatlah di dalam kitab Al-Qur'an Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah kana siddiqan nabiyya, dia adalah seorang nabi yang jujur. Dan juga menceritakan tentang Nabi Ismail, wa kun fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, bahwa Nabi Ismail itu adalah nabi yang jujur, benar dengan janji-janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan juga ketika Allah mengatakan tentang Nabi Idris, wa kun fil kitab Idris innahu kana shadiqan nabi wa rafa'na makanahu 'aliyya, bahwa Nabi Idris adalah nabi yang jujur, seorang nabi, dan Allah angkat derajatnya. Wa yaqulu aidan, begitu juga Allah mengatakan memuji tentang Nabi Isa al-Masih ibnu Maryam. Bukanlah Nabi Musa itu seorang Tuhan, melainkan Nabi Isa itu adalah anaknya Siti Maryam. Illa rasulun qad khalat, dia itu adalah hanya sebagai utusan yang telah lewat sebelum kalian ada utusan. Minkum wa ummu siddiqatun, dan ibunya yaitu Siti Maryam itu adalah jujur. Ay wa ummu Maryam mahsubun bi mulazamatil sidqi wal afafi wa taharat fi kulli aqwaliha wa amaliha wa sulukiha, bahwa Siti Maryam itu adalah orang yang mempunyai sifat selalu melakukan kejujuran, suci, ya, suci dari baik dalam semua ucapan dan perbuatannya. Nah, ini tentang kejujuran, ya. Bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah, termasuk ibunya Nabi Isa itu juga mempunyai sifat siddiq, ya, jujur, ya. Innal khaira kullu fi sidqah, bahwa semua kebaikan itu hanya ada di dalam kejujuran. Karena ada liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, taharru as-sidqah wa in ra'aitum al-halakata bi, hendaklah kalian itu selalu menetapi kejujuran. Walaupun kalian lihat bahwa dalam kejujuran itu kalian akan mendapatkan kerusakan. Karena apa? Wa fa innan najata fi, karena sesungguhnya keselamatan, kesuksesan itu hanya berada dalam kejujuran. Dan hindarilah oleh kalian kebohongan, walaupun di dalam kebohongan kalian melihat keselamatan. Karena sejatinya keselamatan itu hanya berada karena sesungguhnya walaupun kalian melihat di dalam kebohongan itu ada keselamatan, karena sejatinya kebohongan itu adalah kerusakan. Nah, itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita dengan agar mewajibkan anak-anak kita itu untuk selalu mendidik anak-anak kita itu untuk selalu jujur, hingga mereka itu tertanam dalam dirinya kejujuran. Karena apa? Subhanul yaum rijalul waw, ya, bahwa anak muda sekarang ini yang akan jadi pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin, ya pasti harus jadi pemimpin yang amin, as-sidqu, yang jujur, yang amanah. Oleh karena itu, ini ada hadis, ada Ummu Abdillah bin Amir bin Rabi'ah. Suatu ketika Abdullah ini, ada Rasulullah di rumahnya Ummi Abdillah ini, dan Ummi Abdillah ini memanggil anaknya namanya Abdillah. Faqala li walid ta'ala a'taka syai'an. Ummi Abdillah ini mengatakan, Abdullah, ya Abdullah, kesini. Saya kasih kamu sesuatu. Faqala laha Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ummi Abdillah, "Madza aradta an tu'ti?" Apa yang kamu berikan kepada anakmu? Faqalat u'tiyahu tamran. Aku akan memberi kurma kepada anakku ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Ummi Abdillah, "Innaka lam tu'tihi kutiba alaiki kidbatun." Jika engkau tidak memberikan anakmu, maka kamu akan tercatat orang yang pembohong, perempuan pembohong, kata Rasulullah. Ini. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengingatkan anak-anak kita untuk selalu berteman dengan orang-orang, untuk menghindari dari berteman dengan orang-orang yang pembohong, ya. Ini apa maksudnya? Yaitu suruh anak-anak kita itu untuk berteman dengan orang yang jujur, jangan orang bohong. Karena manusia itu tergantung agama
temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang suka bohong, maka dia akan bohong. Kalau berteman dengan orang yang selalu jujur, maka akan jujur. Ya. Oleh karena itu diceritakan dari Imam Bukhari, ini dalam kisah itu Imam Bukhari itu pernah kan beliau itu berkelana mencari perawi hadis, ya, yang punya hadis-hadis yang sahih. Suatu ketika bertemu dengan laki-laki yang ditunjukkan bahwa orang laki-laki banyak hafalan hadisnya dan orangnya jujur. Dan suatu ketika Imam Bukhari datang ke rumahnya laki-laki ini memanggil kudanya, ya, memanggil kudanya dengan berisyarah. Dia itu memegang di sini selendangnya itu memanggil kudanya dengan selendangnya, dan akhirnya kudanya itu datang dan Imam Bukhari mengatakan, apa yang kamu lakukan? Saya memanggil kuda saya ini dan berisyarah dengan selendang ini agar kuda ini datang. Akhirnya Imam Bukhari apakah di selendangmu itu ada rumputnya? Enggak, hanya untuk mengelabui. Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berbohong kepada hayawan. Nah, ini salah satunya ceritanya. Kemudian wabayya alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kita itu sesungguhnya harus bersama dengan orang-orang jujur. Karena apa? Wa annasyidqa fi tijarah. Rasulullah menyuruh kita untuk selalu jujur. Jujur di dalam berdagang. Contoh ya, semuanya nanti kalau jadi pedagang, ini yang harus kita lakukan adalah yakunu sababan lil khair wal barakah. Kalau orang berdagangnya itu jujur, kalau yang bagus, yang ori, yang bukan ori, itu harus dijelaskan. Yakunu sababan lil khair wal barakah. Kejujuran itu dagang yang jujur itu akan menyebabkan kebaikan dan barokah. Ini misalnya. Ini kalau kita jujur, insya Allah dagangan kita akan barokah, ya, akan selalu menambah kebaikan dan barokah. Karena apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajir as-suduq al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, yang amanah nanti akan bersama para nabi, para orang yang siddiqin dan juga para syuhada. Wah, subhanallah, janji Rasulullah bagi orang pedagang yang jujur. Qaulu aidan juga sabda Rasulullah yang lain, al-bai'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua penjual, pembeli dan penjual ini boleh khiyar, boleh memilih antara melanjutkan dan meneruskan atau membatalkan selagi tidak berpisah. Fa in sadaqa al-bai'ani wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika yang menjual ini dan yang membeli itu sama-sama jujur, maka apa akan burika lahuma fi bai'ihima? Maka akan terdapat barokah di dalam keduanya, ya, yang membeli dan yang membeli dan yang dibeli, ya, sama-sama mendapatkan barokah. Ail bai' wal musyari, sama-sama dapat barokah keduanya. Yang menjual dapat barokah, yang membeli juga dapat barokah. Wa in katama wa kadzaba, sebaliknya jika penjual dan pembeli sama-sama berbohong, sama-sama tidak merahasiakan, ya, maksudnya tidak jujur, akan apa? Fa'asa ayyar bahari bahar. Bisa jadi memang banyak batinya, akan tetapi wa yumhaqa barokata bai'ihima, tapi Allah hapus barokah di antara keduanya. Naudzubillah, ya misalnya. Oleh karena itu nanti kalau antum jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jadi pembeli, jadilah pembeli yang jujur, ya. Bukan hanya penjualnya yang jujur, pembelinya juga harus jujur, ya, itu, ya. Wa hadza Rasulullah alaihi wasallam minal kadibi wa in kana mazihan liqauli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat memperhatikan, mewanti-wanti menyuruh, mewanti-wanti agar menghindari dari kebohongan, walaupun berbohong itu hanya bergurau, itu dalam sedang bergurau, itu enggak boleh, kata Rasulullah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ana zaimu baitin fi wasatil jannah. Saya adalah pemimpin nanti di surga Allah. Fi baitin, ya, rumah di surga Allah, di tengah-tengah surga Allah. Bagi siapa? Bagi siapa? Liman tarokal kadibah wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun dia itu sedang bergurau. Bergurau aja tidak boleh berbohong. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam an daruratil muhafadz ala sittihi sholin tajallu balana al-khair fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Sampai Rasulullah menghimbau kepada kita semua untuk atas pentingnya menjaga 6 perkara.
Yang mana 6 perkara ini, menjaga 6 perkara ini akan menyebabkan tertariknya kebaikan di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Apa 6 yang disuruh jaga oleh Rasulullah SAW? Idmanu li sitan. Jagalah untukku oleh kalian 6 perkara. Min anfusikum admana lakum al jannah. Maka aku yang akan menanggung kalian nanti di surga. Kata Rasulullah, aku yang menjamin kalian untuk di surga. 6 perkara ini jaga. Yang pertama adalah usduku idza haddastum. Jujurlah kalian ketika berbicara. Wa'fu idza ahadtum. Yang pertama tadi itu, jujurlah ketika berbicara. Yang kedua adalah aufu idza wa'adtum. Ya, laksanakan jika kalian berjanji. Wa'addu idza tuminantum. Ya. Dan berikan jika kalian diberi amanah. Nah, ketika kalian dipercaya, dikasih apalah pemimpin, apa ini, laksanakan tugas-tugasnya. Kalau janji apa, laksanakan. Wahfadhu furujakum. Peliharalah farji kalian. Hiasan kalian, kemaluan kalian maksudnya. Jangan sampai diletakkan di bukan tempatnya, dosa ya. Atau bahasa lainnya adalah berzina atau yang lainnya. Waddu absarakum, yang nomor 5 ya. Yaitu memelihara mata. Jangan ke sana, jangan melihat sesuatu yang maksiat yang dilarang oleh agama. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah kalian tangan kalian. Maksudnya tahan itu jangan menyakiti dengan tangan, jangan memukul, jangan mencuri, ya dan lain sebagainya. Pokoknya yang di luar yang menyebabkan larangan-larangan agama itu ditinggalkan. Nah, ini 6 perkara kalau sudah kita laksanakan, kata Rasulullah, saya akan menjamin kalian untuk masuk surga. Ini benar. Jaga mir saya. Nah, ini adalah agama kita. Fa'alaina an talzimi adabi wa ahlihi. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu beradab dan berakhlak, yaitu jujur. Lianna dzalika sirrun najahana fid dunya wa najatana yaumal qiyamah. Dan karena semua itu adalah rahasia yang menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Nggih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Semoga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah. Baik para pemirsa yang berbahagia, baik para mahasiswa-mahasiswi, mungkin itu saya bisa sampaikan. Tolong ya, tugasnya nanti apa ya? Saya saya sebutkan nama anaknya. Pokoknya mungkin ada 3 atau 2 anak nanti yang menjelaskan ini ya. Menyimpulkan aja, bukan menjelaskan, menyimpulkan aja inti daripada pertemuan kita kali ini. Semoga ini membantu. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.